Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Januari minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Disdari Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain atau di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan meminta kalian untuk investasi ya, transfer segala macam, itu harap hati-hati karena dipastikan mereka itu adalah penipu. So hati-hati guys. Oke teman-teman, kita ngomongin IHSG minggu lalu ya. Kemarin IHSG itu ditutup di level 6.257-an teman-teman ya di hari Jumat kemarin. Dan ini menjadi pertanda bagus karena di 2021 seperti biasa bulan Januari IHSG itu dibuka bullish teman-teman ya. Dan sesuai dengan target teman-teman ya, mungkin IHSG ini sampai akhir bulan Januari ini dia akan mengejar ke level 2618-nya, yaitu di 6.400 ya. Itu adalah level Fibo eksternal dari si IHSG kita di level 261,8. Nah, jadi nanti kalau misalnya sampai IHSG di akhir Januari dia kena tuh 6.400, kemungkinan di bulan Februari itu adalah bulan koreksi lagi teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, siklus IHSG itu dari bulan ke bulan kita bisa perhatikan dari sisi astrologinya, dari sisi historicalnya juga. Itu kalian bisa lihat cycle-nya IHSG itu seperti apa. Oke, jadi mumpung ya teman-teman dia lagi ngejar 6.400-nya ya, banyak saham-saham yang bisa kalian pegang, terutama yang cap-nya besar atau yang searah ya, yang korelasinya itu positif dengan IHSG ya. Tinggal kalian lihat aja nanti beta score-nya seperti apa, hubungannya dengan si IHSG itu gimana ya. Saham-saham yang bisa direkomendasikan gue juga nanti gue akan jelasin ya teman-teman ya di dalam monitor. Dan tentunya juga nanti saham-saham yang kalian sudah request di kolom komentar kemarin itu gue akan bahas juga ya. Oh ya, buat teman-teman kalau bisa requestnya itu sebelum hari Jumat teman-teman ya, karena gue bikin video ini tuh setiap hari Jumat di akhir sesi IHSG biar masih fresh gitu ya teman-teman ya. So gue bisa buat rekomendasi untuk minggu depannya lebih enak. Oke? Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, sekarang langsung aja ya kita ke monitor supaya kita bisa lebih berinteraksi dan gue jelasinnya lebih enak. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya. Dan seperti yang kalian lihat ya, seperti biasa gue juga menggunakan trading view untuk charting tools gue di saham teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum tahu ya trading view ini ya, kalian cobain deh gitu ya. Ini bisa dicoba gratis ya, kalian bisa cobain karena ini menurut gue charting tools paling oke nih untuk saham ya. Dia itu nggak butuh install apa-apa, terus ya toolsnya tuh enak banget sih buat gambar ya. Kalian bisa lihat ini adalah chart dari indeks kita IHSG ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya gue pakainya tuh yang pro. Kenapa gue pakai yang pro? Karena dia ada beberapa fitur yang nggak ada di gratisan gitu teman-teman. Dan fiturnya itu sangat membantu banget ya. Ini gue kasih lihat nih teman-teman ya. Harganya juga nggak terlalu mahal ya teman-teman ya. Ini $155 itu per tahun teman-teman, lagi diskon ya. Jadi menurut gua ini worth it banget sih ya. Dia ini bedanya nih sama yang gratis ya. Di bawah kalau kalian mau lihat yang lengkap tuh bedanya di bawah inilah. Kalau menurut gua sih ini kepake banget ya, terutama di saham gitu, karena dia banyak fitur-fitur yang nggak bisa dipakai kalau misalnya kalian pakai yang gratisan seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kalian tertarik buat beli nih yang pro segala macam, kalian tinggal klik aja nih di description, ada link di bawah, kalian tinggal klik. Oke? Ya, kita masuk ke pembahasan teman-teman ya. Jadi seperti tadi gue bilang di awal video ya, indeks kita IHSG itu di close di 6.257 teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya kalian lihat dari candlenya pun ya, ini sangat bagus sekali. Dia sudah break teman-teman ya. Dia punya resistance-nya di atas ini ya, trendline resistance-nya. Dan dia akan menuju area yang gue sudah bilang dari minggu kemarin juga, yaitu di 6.400 teman-teman ya, sekitar 6.400-an lah. Tepatnya sih di 6387-an ya, 6387. Yang menurut gue sampai akhir Januari ini kemungkinan besar dia akan kena teman-teman ya, di level ini dia akan kena. Mungkin minggu depan ya, mungkin 2 minggu lagi, yang pasti nih level ini harus kena ya. Dan kalau misalnya dia sudah kena, kemungkinan dia akan ada reaksi dulu teman-teman ya. Reaksinya sampai mana ya, sampai 6 ribuan lagi teman-teman ya. Dia kalau bisa koreksi, dia kemungkinan bisa sampai 6 ribuan atau lebih sedikit ya, 5.800, dan dia baru terbang lagi. Oke, dan itu memang secara siklus dari bulanannya juga memang
di bulan Januari ini memang dia harus bullish teman-teman ya, dia bullish, dan kemudian nanti di bulan Februari dia baru ada bearish sedikit gitu. Oke. Jadi untuk IHSG minggu depan ya, kemungkinan dia akan naik dulu nih ke 6.400-an target berikutnya ya, dan kemudian dia baru koreksi nutupin gap ini dulu mungkin ya di 6.150 ya, ditutup gap, baru dia bisa nahan lagi ke atas, karena di area sini juga ada area demand teman-teman. Jadi ini akan cukup kuat untuk nge-hold harga sementara waktu si IHSG kalau dia misalnya harus koreksi seperti itu. Itu teman-teman ya untuk view gue tentang IHSG minggu depan. Dan sekarang saham-saham yang kira-kira, oh iya sebelum itu gue mau mau kasih tahu saham-saham yang kemarin udah gue mention teman-teman. Yang pertama tuh ada SIM teman-teman ya, SIMP. Nah untuk SIM ini sendiri ya, SIMP ini sudah teman-temannya sudah TP teman-teman ya kalau gue ya di sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat di hari kemarin ya teman-teman, di hari pertama trading dia sempat masuk ke area buy kita ya, kemudian dia naik lagi ke atas, dan pada akhirnya hari Jumat kemarin ya dia di close di level 464 dan TP teman-teman ya, close-nya pas di 404 nih ya, pas banget. Oke. Jadi ya ini sudah TP ya, bersyukur juga ya. Dan kemudian berikutnya ada si MAPI ya. MAPI ini yang jadi agak masalah teman-teman ya. MAPI ini belum kena nih dia punya ya. Gue padahal predik ini kemarin dia akan turun dulu nih ke area posisi kita, tapi dia nggak kena nih ya. Nah ini gue akan coba nanti, masih tunggu sampai minggu depan MAPI-nya kena area buy ya di level 760-an deh. Gue bakal beli di situ ya MAPI ya, di 760-an. Semoga nanti minggu depan dia bisa kena dan ya dia bisa naik langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya MAPI 760 jangan lupa untuk dimasukin watchlist teman-teman dan dipertimbangkan untuk dibeli gitu ya. Oke. Itu saham-saham kemarin yang sempat gue sebutin ya. Sekarang saham apa yang kira-kira bisa jadikan referensi buat minggu depan? Tentu saja MAPI ini kalian masih tunggu, boleh gitu ya. Kedua ada BNI ya. Ini BNI juga menurut gue banking paling menarik tuh sekarang BNI secara teknikalnya teman-teman ya. Karena apa? Karena kita lihat rejectionnya banyak sekali ya. Kemarin dia sempat diturunin dan di reject lagi. Berarti area ini adalah area yang sangat kuat ya. Kalau misalnya kalian mau beli di hari Senin, it's okay ya. Sahamnya kalian bisa beli, tapi ini stop lossnya. Ini inget ya, kalau BNI yang saham-saham blue chip itu kalian bisa, kalau bisa mainnya panjang ya teman-teman ya. Dan untuk untuk TP-nya gitu, itu kalian bisa menggunakan external retracement dari sini ya. Sorry sebentar. Nah, Fibo external retracement seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa incer di 1618-nya di sini. Ini untuk TP yang pertamanya ya, dengan risk reward ratio 1/1,8 ya. Atau kalian incer yang jangka panjangnya di ideal di 2618 itu dengan risk reward ratio 1/3,65 ya, itu bebas. Jadi ini BNI secara teknikal pun dia bagus, dia ada di moving average, di dynamic support resistance-nya, dan dia candle-nya pun menunjukkan momentum bullish yang cukup kuat, sehingga ini bisa dijadikan referensi untuk minggu depan. Berikutnya ada saham di luar LQ45 lagi, LPPF teman-teman. Ada kemarin yang bertanya ke gue teman-teman ya, kenapa bang kok belakangan ini sering rekomenin saham di luar IDX 30 atau LQ45? Karena gini loh, ini kan sekarang udah di range take profit ya teman-teman ya. Biasanya kalau di range take profit IHSG itu saham-saham yang LQ45 IDX 30 itu agak lambat teman-teman ya. Jadi kita mesti bisa versatile juga, kita cari-cari saham-saham like second liner. Yang second linernya itu kita lihat dan make sure bahwa itu masih bagus atau masih liquid, yang penting ya. Kenapa liquid? Karena kita seorang trader, teman-teman, saya bukan seorang investor yang saya hold 5 tahun segala macam. Jadi yang trader cari itu adalah saham yang liquid ya, saham yang bergerak. Oke, jadi kita bisa tahu dia punya pergerakan seperti apa. Saham bagus maksudnya apa bang? Saham bagus tuh yang candlenya tuh rapih teman-teman, candlenya bisa dianalisa, bukan saham-saham gorengan yang candlenya tuh strip-strip doang yang nggak bisa dianalisa. Jadi itu ya, kalau yang kemarin ada nanya, jawaban gue seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ya. LPPF di mana area buy-nya? Ini yang gue udah tandain biru teman-teman ya, di area 1090 sampai 1165 itu area buy-nya. Kenapa di situ area buy-nya? Karena kalau misalnya kita tarik dari Fibo panjang ya teman-teman, seperti ini ya. Nah ini sudah memang area sini ya, itu berada di antara 0,5 dan 0,618. Oke, jadi ini menjadi area yang bagus.
Dan juga ini ada garis yang gue buat dua ini merupakan area supply-nya juga teman-teman. Jadi kalau dia turun sampai sini kemungkinan besar dia akan bereaksi nih, reaktif gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut gue ya kalian belinya di sini gitu. Dan juga kenapa di situ juga kalau misalnya kita 1:1 di sini teman-teman, ini kalau kita lihat di break segala macam, ini kan masih ada target sampai sini ya. Jadi kalau misalnya dia kita beli di bawah sini teman-teman, di area sini, ini masih ada spare untuk stop loss kita. Jadi kalau misalnya jadi jatuh ke sini kan double topnya jadi nih teman-teman, double topnya jadi, kita pas dia double topnya selesai kita masih stop loss kita masih terjaga dan kita malah masih bisa nambah posisi di sini. Itu alasan saya kenapa kita entry-nya di range 1090 sampai 1110 ya. Jadi terserah nih, kalau ketika dia masukin kotak biru ini kalian bisa averaging, bisa compound, terserah gitu ya. Yang penting entry area, buy area di sini. Oke. Oke. Sorry teman-teman ya, ini tenggorokan lagi rada nggak enak, lagi kering, jadi lupa ambil minum juga tadi di bawah, so sorry juga. Oke. Nah sekarang gue mau bahas saham-saham yang sudah kalian request. Oke. Gue akan kalau misalnya kalian mau request, kalian tinggal komen di comment box di bawah teman-teman ya. Tapi diusahakan sebelum hari Jumat ya, karena gue buat video ini itu hari Jumat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian requestnya pas hari Jumatnya ya itu bakal telat sih gitu ya. Yang di grup juga bisa request gue sebelum hari Jumat. Itu pasti gue akan lihat dan gue akan usahakan bikin videonya. Oke, jangan lupa di tag nama gue kalau misalnya di grup Discord ya. Karena grup Discord gue itu ada banyak ya. Ada banyak, bukan di grup gue doang ya, gue itu join di grup banyak, jadi notif itu nggak akan keluar kalau misalnya gue nggak di-mention seperti itu. Oke. Ya, oke, pertama yang di request ACST. Nah, ACST ini dia ini udah gue pernah bahas teman-teman, dia udah kena area TP-nya ya, dan dia akan ke bawah lagi nih teman-teman tampaknya. Jadi hindarin dulu ACST ya teman-teman, dia sudah mau nutup gap, begitu nutup gap ini banyak area rejection dan dia akan turun sebenarnya gitu ya. Ke area sini 342 332 nih, yang ini menjadi area buy-nya nih, udah gue tandain. Oke, itu untuk ACST. Berikutnya teman-teman ya. Sebentar, berikutnya itu ada Cleo. Oke, Cleo ini sahamnya apa ya? Saya suka sama foundernya sih ya. Foundernya itu luar biasa sekali, Pak. yang punya saham Cleo ini. Jadi tapi kalau dari technical sahamnya ini ya, dia ini juga masih belum ada momentum yang terlalu bagus teman-teman ya. Walaupun di hari Jumat kemarin candlenya bullish luar biasa seperti ini, cuman kenapa saya bilang masih belum ada momentum yang bagus? Dia masih belum bisa break teman-teman ya, area ini ya, area rejection banyak ini. Ya ini kan menjadi area pentingnya sebenarnya di sini kan ya. Ini area pentingnya dia di sini. Ini yang menunjukkan bahwa kalau misalnya dia sudah break area sini, ini kemungkinan besar dia akan naik ke atas. Dan kalau dari secara garis besarnya pun ya teman-teman ya, ini dia masih belum bisa punya power yang besar untuk ke atas. Dia masih bergeraknya itu range-nya konsolidasi. Sehingga untuk si Cleo ini rencananya yang paling bagus adalah biarin aja dia jalan ke atas dulu teman-teman. Ketika dia sudah break area-area kritikalnya ya, seperti area sini yang saya tandain ya, di 540 sampai 555, dan juga area atas ini teman-teman ya, dari area 610 sampai 635 itu sudah di break keduanya dan dia retrace ke bawah, baru kita bisa ambil posisi di situ ya. Jadi untuk Cleo seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari segi momentumnya, volumenya ya, ini kita lihat candle yang ini kita perhatikan teman-teman. Kenapa candle ini? Karena candle ini yang terisi volume paling besar. Oke. So ini menjadi penentuan ya, ketika dia sudah break di atas candle ini, ada satu candle yang close di atas ini berarti jalannya harga si Cleo ini sudah jelas dia mau ke atas terus ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari performance perusahaannya pun, Cleo ini juga sebenarnya positif ya, bagus, sehingga ini layak untuk ditunggu sih ya. Kalian bisa cek nanti, bisa lihat pelan-pelan. Berikutnya ada Citra. Nah untuk Citra ini sebentar lagi kalian bisa beli teman-teman ya. Ini sudah mau kena area buy-nya di daerah sini di 970, itu menjadi area buy-nya si Citra ya. Jadi kalau misalnya kalian Citra harganya sampai ke 970, kalian bisa entry buy ya. 970 sampai 980 itu kalian bisa buy dengan risk rewardnya seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa entry di sini, SL-nya di bawah candle ini teman-teman ya. Dan juga untuk TP-nya itu kalian bisa 1:1 seperti ini. Sebentar gue gambarin 1:1 seperti ini ya.
Oke, seperti ini. Ya. Sip. Nah, dengan risk reward rasionya itu adalah 1/4,22 ya, dengan stop lossnya hanya 4,6% dan TP-nya sekitar 20%. Jadi ini merupakan area yang bagus. Ini kalian bisa masukin watchlist nih Citra ya. Tinggal ditungguin aja, nanti kalau dia retrace ke bawah ke area situ kalian bisa beli ya. Berikutnya ada INDF, Indofood. Nah, untuk Indofood sendiri teman-teman ya, untuk Indofood sendiri dia masih kurang teman-teman, masih kurang. Kenapa? Karena dia masih berada di jalur bullishnya yang sangat kental itu. Dia sudah di break nih teman-teman, ini kan area key point-nya. Kemudian dia di break, moving average-nya mulai terbuka ke bawah, berarti trennya masuk bearish. Sampai mana bang turunnya kira-kira? Kalian bisa taruh dia sampai di area 6.300 ya. Ini kalau misalnya kalian taruh Fibo juga ya dari bawah ke atas ya. Kalau dia memang masih mau naik ya ini memang sampai sini ya, di 618-nya tuh di 6.300-an. Jadi kalau misalnya kalian mau nunggu INDF ya bagusnya amannya di situ. Oke, di 6.300-an. Berikutnya lagi ini ada NISP teman-teman ya, NISP. Oke, untuk NISP juga ini masih belum ada momentum yang bagus. Dia sudah terbentuk pola juga di sini reversal teman-teman ya. Head and shoulder ini di bagian sini ya, dengan shoulder kirinya seperti ini, shoulder kanannya seperti ini. Dia di atas shoulder kanannya dia juga ke retrace ke bawah ya. Dan ini justru hati-hati kalau seperti ini ya. Kalau kalian mau entry tunggu head and shouldernya confirm gagal, di mana dia sudah break di area 860-an ke atas. Kalau dia sudah close di atas itu baru kita bisa confirm bahwa si HNS-nya ini gagal. Itu untuk NISP teman-teman ya. Berikutnya ada gudang garam GGRM. Nah, untuk gudang garam ini kalian bisa ambil posisinya ya. Ini kalian bisa entry di hari Senin besok karena dia sudah ada di support ya, support bawah sini. Ya kalau misalnya kalian entry besok Senin, kalian tinggal SL-nya itu tinggal di supportnya aja sebenarnya ya. Ini gua hapus dulu teman-teman supaya bisa. Nah, kalian entry-nya sekarang nih ya, terus SL-nya tinggal di bawah supportnya aja dan TP-nya tinggal di atas sini. Sudah teman-teman, ini range-nya si gudang garam seperti ini. Risk reward-nya 1/2,4. Masih bagus. SL-nya itu di 39.700, TP-nya di 45.000, entry-nya di 41.200 teman-teman ya. Itu untuk gudang garam kalau misalnya kalian mau entry. Berikutnya ada ICBP. Nah, untuk ICBP juga sama kayak Indofood tadi ya. Dia sudah break di bawah. Cuman ya ICBP ini ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Dia di sini ada bullish engulfing, teman-teman ya. Ada bullish engulfing dua ini ya, dan ini bullish engulfingnya dia menahan, teman-teman ya. Dia kuat nih menahan. Kenapa bisa menahan seperti itu bullish engulfingnya? Karena memang di area sini juga ada demand, teman-teman ya. Jadi di area demand dia muncul engulfing. Sebenarnya ini bagus sih kalau maksudnya kalau misalnya kalian mau entry itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalian harus perhatikan kalau misalnya kalian entry hari Senin besok di harga openingnya seperti ini, kalian SL itu cukup di bawah engulfingnya aja karena ini berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena dia sudah break key point-nya dan dia moving average-nya mulai bergerak ke bawah. Tetapi kalau misalnya nanti hari Senin dia break ke atas, ini akan menjadi false break teman-teman, dan ini akan menjadi momentum buy yang bagus justru. Sehingga ini sebenarnya spekulasi jatuhnya. Cuman kalau kalian mau beli ya it's okay, kalian harus jaga nih, kalian harus resikokan 3,15% untuk diresikokan seperti itu. Dengan rewardnya nanti bisa 11%. Risk reward rasionya 1/3,5, so it's a good trade menurut gua walaupun kalian loss gitu ya. Gua pun mungkin akan masuk sedikit nanti di ICBP ini ya hari Senin mungkin ya. Gua akan melihat dulu apakah dia bisa mulai melawan ke atas nih teman-teman, dan dia pas ke atas ini dia bisa close bodinya di atas, tidak ada rejection ke bawah, itu baru bisa gua entry. Jadi kita lihat hari Senin, nanti eksekusinya bisa di hari Selasa. Seperti itu untuk ICBP. LPKR berikutnya. Untuk LPKR sendiri ini masih belum belum oke. Kenapa? Karena dia dia sudah keluar area hijaunya, birunya, tapi keluarnya ke bawah, dan dia sempat mau naik tapi di reject ke bawah. Berarti dia masih mau menuju ke area bawah sini teman, 168 sampai 188. Jadi tunggu aja untuk yang pengen beli LPKR, sabar. Oke. Berikutnya ada Unilever. Nah, Unilever bergerak terus ke bawah, teman-teman ya, masih bergerak terus ke bawah. Sampai mana bagusnya? Yang sesuai yang kemarin gue sempat singgung ya, dia kemungkinan bisa ngejar 6.800. Ini
jadi area buy yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di situ gitu ya. Dan ini sudah mau kena nih targetnya nih ya. Ini kan 1:1 nih. Satu range di sini, 1:1 kita keluarkan di sini. Ini udah mau kena nih sebenarnya di 78,6. Ya udah kalau misalnya kalian mau mau spekulasi, kalian entry di sini ya. Tapi SL-nya harus di bawah sini teman-teman ya. Harus di bawah garis merah ini. Nah, sebentar ya, ini gua tarik ke atas. Oke, SL-nya harus di sini teman-teman ya. Jadi SL-nya itu harus 7%-an, sekitar 7%-an. Untuk TP-nya kalian bisa TP minimal pertama di sini ya 9%, jadi 1,1 nih trade-nya. Atau kalian mau di atas sini teman, jadi 18% ya di 8.425. Itu menjadi pilihan kalian. Tapi kalau gue sih gue akan prefer dia itu nunggu sampai dia ke area merah ini teman-teman ya, ke 6.800, bukan di 7.100 ya. Kalau misalnya kalian entry 7.100, saran gua kalian jangan full lot gitu ya. Kalian harus setengah lot. Nanti kalau dia turun lagi ke 6.800 kalian bisa averaging. Itu strateginya untuk Unilever, oke? Itu Unilever. Berikutnya ada Agung Podomoro, APLN. Untuk APLN ya, ini sebenarnya sahamnya bagus ya. Secara teknikalnya dia oke ya, tetapi kita perlu perhatikan di sini teman-teman ada satu candle yang harus diperhatikan ini ya kalau kalian mau entry ya, karena ada yang buang nih di atas teman-teman APLN dengan volume yang cukup lumayan. Jadi ini kita tinggal lihat ya pivotnya di mana, kita taruh di sini. Oke. So, ini menjadi area krusial kalian 186 kalau misalnya kalian mau entry di Agung Podomoro Land. Kalian entry di 186, kalian stop loss-nya cukup di bawah candle Marubozu-nya. Jadi kalau misalnya once kalian entry di sini, kalian cukup close di bawah sini dengan TP-nya di atas stop sini aja. Oke. Risk reward ratio 1:2,5 ya. Stop loss di 168, TP di 232, entry-nya di 186. Oke, itu adalah strategi untuk Agung Podomoro Land. Kenapa Bang pakai pivot yang ini ya? Alasannya karena dia memiliki volume ekstrim ya. Jadi ini yang mendorong kekuatan dorongan dia bullish tuh yang candle ini sebenarnya momentumnya di sini. So kalian bisa perhatikan candle tersebut. Oke. Berikutnya teman-teman ada LPPF. LPPF ini tadi gue udah bahas ya teman-teman ya. Ini yang matahari tadi loh ini. Oke, ini LPPF tadi udah gue bahas, entry-nya pun sudah jelas gue bahas. Ini juga gue rekomendasikan untuk kalian, tapi tunggu ya sampai di area yang tadi gue sebutin 1090 sampai 1110 itu menjadi area entry-nya. Berikutnya ada Pewon dari Pakuwon ya. Nah, Pakuwon ini belum menunjukkan momentum yang bagus teman-teman ya. Tetapi ini perlu diperhatikan, dia sebenarnya sudah sempat retest teman-teman ya. Tapi ini kurang oke retestnya ya. Jadi kalian harus bisa tunggu sekali lagi. Ini Pewon ini gue kenapa masih bilang ini kurang bagus. Kenapa? Karena dia di area retest ini, dia kalau misalnya ke atas pun ini masih ada jadi kemungkinan HNS teman-teman ya. Yang mana nanti harga itu malah reverse ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya gue menghadapi kasus Pewon seperti ini, gue tunggu aja dia sampai break area HNS fail-nya teman-teman yang gagal HNS-nya di mana, baru nanti ketika dia sudah jalan dan retrace ke bawah itu baru bisa gue beli. Kasusnya sama seperti tadi APLN ya. APLN itu HNS-nya kemungkinan besar gagal tadi ya. Jadi ini masih bisa diakalin. Kalau Pewon ini ya masih belum terbentuk nih, jadi masih bisa jalan ya dia punya HNS-nya. So untuk yang punya Pewon sebenarnya sabar dulu sih. Ini sabar dulu ya, sabar dulu sampai dia bikin lagi right shoulder, dia retrace ke bawah, nanti di sini baru ikut penentuannya tuh di di area 500 teman-teman ya. Itu penentuan si Pewon. Kalau dia masih bisa stuck di atas 500, kemungkinan besar dia akan naik ke atas. Perhatikan juga perkembangan volumenya seperti apa, apakah buyer-nya tuh lebih banyak daripada sellernya. Kalian bisa lihat ya. Jadi kita tahu di sini itu dia lagi distribusi atau akumulasi nih ya. Jadi kalau misalnya dia di sini akumulasi, ya kita bisa buy. Tapi tampaknya teman-teman, tampaknya di sini tuh lagi ada distribusi sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dia ada volume besar, tapi di area harga sini dia justru buying volumenya tuh menurun teman-teman ya. Justru yang sellernya itu yang masuk banyak di sini nih. Penentuannya kemana ini? Kalau misalnya Pewon mau turun, dia minimal dia bakal ngejar area sini teman-teman, 440 sampai 470. Kenapa? Karena di area situ dia ada trigger bullishnya ada di situ. Oke, itu untuk Pewon. Berikutnya ada SGMR teman-teman ya. SMGR. Oke, untuk SMGR ini
Ini dia sudah ada bullish rejection di sini teman-teman ya, candle di sini ya. Candle yang shadow bearishnya itu panjang ya. Jadi dia ke atas seperti ini. Dan dia menunjukkan bahwa ada momentum bullish kalau misalnya ada candle seperti ini. So ini juga masih oke untuk kalian beli ya. Kalian tinggal lihat aja ini area demand-nya di sini. Oke, terus kemudian kalau misalnya kalian mau beli ya, saran gue sih tunggu di area sini teman-teman ya. Di sekitar 12 ribuan, 12.100. Di 12.100 SL-nya tinggal di bawah sini di 11.450. Dan TP-nya kalian bisa menggunakan range ini teman-teman ya, 1:1-nya seperti ini. Oke, kalian menggunakan range seperti ini kemudian menjadi area TP kalian ya, di 13.600-an ya. Risk reward ratio 1:2,3 seperti itu untuk SMGR ya. Kalian bisa tunggu dulu, jangan entry sekarang, tunggu di area di harga 12.000 sampai 12.100, itu jadi area buy kalian untuk SMGR. Oke, berikutnya ada Cepin. Nah, Cepin ini juga kemarin sempat entry ya, tapi tampaknya nih dia sudah mulai ada ada momentum yang bagus lagi nih teman-teman ya. Dia ada candle bullish di sini ya, kemungkinan kalau misalnya kita mau ngejar ya di sini bisa kalian lihat ya teman-teman ya, seperti ini contohnya. Ini dia bikin channel bullish. Jadi kalau misalnya kalian entry sekarang ya, ini minimal targetnya tuh, ini kalian tinggal top loss di sini, targetnya di atas sini teman-teman ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini risk reward ratio 1:1,5. Ini untuk di trade ya teman-teman ya, jangka pendek. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini gua hapus dulu biar nggak bingung. Oke, jadi trade-nya seperti ini. Kita entry 6.700, kemudian kita TP 7275, SL-nya di 6.325. Itu yang buat kalian yang mau trading si Cepin ya. Kalau gue sih gue bakal skip. Kenapa? Karena Cepin ini kalau kalian perhatikan geraknya tuh ya seperti itu. Jadi nanti ini mungkin dia akan ngikutin gerakan sebelumnya teman-teman ya. Jadi di siklus sebelumnya sebelah sini kalian perhatiin ini dia 1-2 kali nanjak dan dia akan memble seperti ini. Ini mungkin juga sama, 1 kali 2 kali nanjak, kemudian dia akan memble gitu ya. Maksudnya tidak akan terlalu bagus. Jadi Cepin seperti itu. Berikutnya ada IRA. Nah, IRA ini apa ya namanya ya? Ini luar biasa sekali sih saham si IRA ini. Dia dari pertama tuh di akumulasi terus teman-teman ya. Sekarang kalau misalnya kalian nanya gua nih ya, Bang ini masih boleh masuk nggak? Gua sendiri sih ragu ya teman-teman kalau udah rally seperti ini ya. Cuman gue juga nggak tahu apakah dia bakal turun, apa bakal digas terus nih pertanyaannya. Jadi mendingan kalau gue sih stay away aja dari market kayak gini. Kenapa? Karena gue nggak yakin teman-teman ya. Gue nggak yakin nih kalau misalnya kayak gini kayak gimana. Yang jelas ini kan kalau misalnya berdasarkan rulesnya ya teman-teman ya, ini kita lihat dari atas ke bawah. Nih kita tarik gini aja. Kemudian kita tinggal copy paste aja nih teman-teman ya ke sini. Thread. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kayak gini kan harusnya dia sudah harusnya dia ada koreksi ya. Jadi ini kan sudah ditandai dengan satu candle doji seperti ini ya. Harusnya kan dia ke bawah ya. Tapi malah digas lagi ke atas gitu teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini permasalahannya nih, ini tinggal kita lihat aja nih dia bakal lari sampai mana gitu ya. 2618-nya pun sudah ditembus teman-teman ya, seperti ini. Ditembus ke sini ya, kita tinggal lihat level yang dikejar itu berapa. Jadi kita masukin 3618-nya sebentar. Kita masukin 3618. Nah, 3618-nya. Ya ini ya. Kemudian kita masukin 4618-nya. Oke. Nah, ini jadi area-area yang berikutnya dituju ya 3170 dan 3710. Tapi kalau gua pribadi gua enggak akan masuk ke IRA lagi sih karena dia sudah terlalu tinggi dan sebenarnya gue juga nggak paham nih perusahaan apa nih si IRA ini, jadi gue nggak berani sih kalau misalnya ini. Kalau gue sih rekomen ini untuk stay away karena dia sudah rally terlalu tinggi teman-teman, si IRA ini terlalu tinggi dan terlalu cepat, sehingga kalau yang misalnya rally seperti itu kemungkinan besar dia kalau misalnya sekali dia retrace atau koreksi itu juga dalam teman-teman. Oke. Dan yang terakhir ada Tower. Nah, untuk Tower bersama maju ya, untuk Tower ini gue juga belum mau teman-teman ya, belum mau entry. Sebentar gue hilangin dulu semuanya biar jelas. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk Tower ini gue belum mau entry dulu teman-teman. Gue akan tunggu sampai kapan? Tunggu sampai dia, ini harus presisi. Nah, tunggu sampai dia ada satu candle bullish ke atas yang bisa close di atas level ini teman-teman ya, di atas level
1115. Jadi ketika dia sudah di atas level 1115, gue langsung entry untuk di tower ya. Kenapa? Karena dia punya false break jadi ya, dan juga dia punya candle bearish power di sini sudah dikalahin teman-teman ya, sehingga dia tinggal bullishnya aja, tinggal ke atas gitu. Kalau misalnya kita entry di situ, targetnya di mana bang? Targetnya itu sebentar ya, ini gue bisa gambar seperti ini kurang lebih ya. Targetnya itu kalau misalnya dia sudah ke atas seperti ini, kalian bisa menggunakan range seperti ini juga ya, 1:1-nya seperti ini contohnya. Ya harus seperti ini, kemudian kalian copy paste ke atas. Ini ya 1285-an ya teman-teman ya di sini ya. Ya di sini 1285. Jadi entry kalian kalau misalnya dari bawah tadi di sini ya di 1020, stop lossnya cukup di bawah sini. Dan target kalian di atas sini. Risk reward ratio masih 1:3. Ini masih bagus banget untuk di tradingkan si TOR ini. Oke teman-teman ya. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi, kalau misalnya kalian mengambil informasi dari video ini, jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading management kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih maksimal teman-teman. Jangan, di sini gue bukan kasih signal atau apapun, gue cuman kasih referensi kalian. Siapa tahu kalian ada yang setuju dengan analisa gue, atau ada kalian yang baru ngeh ada saham yang bagus seperti ini, kalian terus bisa analisa sendiri. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Ya teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi ditradingkan selama 1 minggu depan teman-teman ya. Gue sudah bahas semua tadi di monitor, dan gue juga sudah bahas juga saham-saham yang kalian request. Semoga itu bisa membantu kalian semua. Dan gue mau ingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga kalian perlu ingat ya, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan dia minta kirimin duit buat diinvestasiin atau apa segala macam, itu sudah dipastikan penipu. So teman-teman harus hati-hati. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa bantu like dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini teman-teman ya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya, kalian bisa request di bawah teman-teman. Gue pasti baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Oke teman-teman, mungkin segini dulu apa yang mau gue sampaikan. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat buat kalian, dan saham-saham yang tadi udah gue sebutin dan yang kalian request, semoga juga bisa kalian jadikan referensi untuk kalian tradingkan selama minggu depan. Oke, thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye-bye. Thank you.